Dari tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Gunung Bancak, Magetan, Jawa Timur, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Sebuah gunung di Indonesia kebanyakan memang punya cerita sendiri-sendiri. Tak luput Gunung Bancak yang ada di Magetan juga memiliki misteri yang cukup familiar di kalangan warga sekitar, bahkan di luar daerah Magetan. Gunung Bancak merupakan sebuah gunung yang ada di Sundul, Parang, Magetan, Mojopurno, Goranggareng, dan Lembean. Namun sebagian besar wilayah Gunung Bancak sisi barat dan selatan masuk wilayah Parang. Gunung Bancak memiliki misteri erat kaitannya dengan Gunung Lawu. Legenda Gunung Bancak zaman dulu, kala di masa Ramayana tokoh pewayangan, salah satu abdi dari Prabu Rama yang sakti mandraguna yang bernama Anoman sedang marah besar. Karena kemarahannya yang memuncak dan tak dapat dikendalikan, dia menendang puncak Gunung Lawu sampai terlempar jauh ke arah timur. Jadilah perbukitan Gunung Bancak. Sampai sekarang legenda itu masih dipercaya bahwasanya keberadaan Gunung Bancak merupakan puncak dari Gunung Lawu. Gunung Bancak atau disebut orang sisi timur Gunung Emas memiliki cerita nenek moyang dari zaman dahulu bahwasanya Gunung Bancak ini apabila dilihat dari sebelah timur pada waktu tertentu akan terlihat bercahaya seperti emas. Dari situlah maka Gunung Bancak disebut juga Gunung Kencono atau Gunung Emas. Ada juga cerita dari mulut ke mulut bahwa banyak orang yang berasal dari timur Gunung Bancak mencari pesugihan, tepatnya di Bukit Seprecet atau masuk wilayah desa Sundul, yang dipercaya banyak orang sebagai kerajaan dari makhluk gaib. Cerita lain menyebutkan bahwasanya Gunung Bancak merupakan tempat penyimpanan dari harta karun peninggalan zaman dahulu yang berupa bongkahan emas dan sebagainya, yang banyak orang menyebutnya sebagai dana revolusi. Sarean Ratu di Gunung Bancak, Magetan ada sebuah makam peninggalan dari zaman Kerajaan Mataram yang menyimpan jasad Eyang Maturetno yang terkenal dengan Sarean Ratu atau kuburan Ratu. Tepatnya di Gunung Bancak sebelah selatan yang masuk desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan. Cerita dari sesepuh warga sekitar lereng Bancak bahwa di Bancak ada alam gaib yaitu benteng yang mengelilingi Gunung Bancak, khususnya Bukit Seprecet yang merupakan sebagian dari wilayah desa Sundul. Tetapi pagar benteng ini bukan terbuat dari bahan sewajarnya sebuah benteng, tetapi benteng tersebut dari manusia yang sudah tersusun 3 sap. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mistis lainnya seperti keberadaan Sendang Teleng, desa Sundul, dan sebagainya. Terlepas dari cerita-cerita misteri tersebut, Gunung Bancak mempunyai panorama alam yang indah. Sekarang keberadaannya yang sudah kembali menjadi hutan yang didominasi pohon jati sangat cocok untuk petualangan bagi pecinta alam untuk menyalurkan hobi-hobi mereka. Ratusan rusa telah menghuni Gunung Bancak ini, juga pernah ditemui kera, ular yang besar, ayam hutan, dan masih banyak lagi hewan yang menghuni perbukitan Gunung Bancak ini. Peninggalan sejarah berupa suatu makam yang sering disebut oleh warga sekitar Gunung Bancak adalah kuburan Ratu. Dulu cerita-cerita orang tua, di dalam makam ini ada peninggalan dari zaman kerajaan berupa gentong dan kendi yang terbuat dari emas, tetapi sudah hilang karena dicuri orang. Terlepas dari cerita semua itu, Sarean Ratu merupakan suatu peninggalan sejarah yang seharusnya tidak boleh dilupakan begitu saja.
penduduk sekitar setiap tahun bulan Syuro selalu melaksanakan doa bersama atau tahlilan di Sarean Ratu untuk mendoakan arwah-arwah beliau yang tentunya untuk mengenang jasa-jasa beliau kepada daerah itu. Sehingga setiap tanggal 1 Syuro di Sarean Ratu selalu ramai oleh para peziarah ataupun orang-orang yang hanya berkunjung dan berlibur. Banyak cerita dari masyarakat yang sering melihat ada orang yang berkunjung ke puncak Bukit Sagam sesaji dan seekor kambing untuk disembelih di sana sebagai sarana pemujaan. Mencari pesugihan pada dasarnya adalah suatu perjanjian dengan makhluk alam gaib untuk mendapatkan harta kekayaan dengan imbalan berupa tumbal. Bisa orang lain yang jadi tumbal atau sudah pasti dirinya sendiri kelak akan jadi tumbal pesugihannya sendiri. Tumbal sendiri sangat identik dengan nyawa manusia. Dari cerita para ahli spiritual yang bisa menerawang alam gaib, orang yang mati karena jadi tumbal pesugihan sebenarnya tidak benar-benar mati, tetapi orang ini dibawa oleh makhluk gaib untuk dijadikan budak di alam gaib. Begitu juga orang yang mencari pesugihan apabila sudah habis perjanjiannya, maka dia akan dibawa ke alam gaib untuk dijadikan budak untuk membayar hutang harta yang diberikannya selama masih hidupnya. Penerawangan alam gaib seprecet oleh tim jimat. Di situ ada sebuah wilayah atau kota atau kerajaan yang cukup megah. Ada jalan raya yang cukup lebar yang menghubungkan dengan Gunung Lawu. Ada pagar keliling seperti sebuah benteng yang mengelilingi wilayahnya. Tembok ini terbuat dari manusia yang sudah tersusun 3. Orang-orang ini adalah orang yang masa hidupnya meminta pesugihan di daerah situ. Setelah masa perjanjiannya habis, maka orang ini dijadikan budak di situ. Ada yang dijadikan tembok, ada yang dijadikan meja dan sebagainya. Pernah ada cerita seseorang yang hilang begitu saja di daerah Gunung Banca. Orang ini setelah ketemu, dia bercerita tentang kepergiannya atau hilang selama sehari. Padahal dia menghilang sudah sekitar seminggu. Ini karena perbedaan waktu antara alam kita dengan alam gaib. Dia diajak oleh seseorang keliling-keliling daerah yang belum dia kenal. Lalu dia diberi makanan oleh orang yang mengajak itu. Tetapi dia tidak mau memakannya. Maka dipulangkannya kembali dia ke alam nyata. Katanya, di perjalanannya banyak menemui hal-hal yang aneh-aneh. Ada orang yang jadi patokan sapi, ada yang disuruh bekerja terus-menerus dan lain sebagainya. Yang jelas banyak orang yang dijadikan budak di tempat itu. Konon, merekalah orang-orang yang semasa hidupnya meminta pesugihan di daerah Gunung Banca. Mencari kemudahan sesaat di dunia, tetapi menderita saat menunggu akhir zaman dan lebih menderita lagi di akhirat kelak. Itulah sekelumit cerita tentang keberadaan pesugihan dan misteri Gunung Bancak Magetan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan iman yang kuat sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang sudah pasti akan menyusahkan kita di akhirat nanti. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.